A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mini riset Madrasah Ibtidaiyah. Nama saya Nursida Rahmatillah. Nama saya Husnul Khatimah. Nama saya Siti Sabariyah. Nama saya Sofi Nuranisa. Nama saya Lisda Uli Apriani. Nama saya Tia Esa Fitri. Di sini kami akan memaparkan mengenai hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Penerapan Kurikulum Merdeka pada Penilaian Akhir Semester di MI Asasul Islam Mande. Selamat menyaksikan. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum kita masuk kepada pemateri atau pembahasan dan hasil penelitian, izinkan saya di sini untuk memaparkan sedikit tentang bab pertama. Nah, dalam bab pertama itu ada 3 poin teman-teman. Yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada rumusan masalah, dan yang ketiga ada tujuan penelitian. Oke, masuk pada poin pertama teman-teman, yaitu tentang latar belakang masalahnya. Nah, apakah teman-teman tahu singkatan dari MI itu apa? Ya, benar. MI itu singkatan dari Madrasah Ibtidaiyah. MI itu setara dengan SD atau sekolah dasar. Akan tetapi, untuk pengelolaannya itu dilakukan oleh Kementerian Agama. Dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengantarkan pendidikan Islam ke dalam babak sejarah baru yang antara lain ditandai dengan pengukuran sistem pendidikan Islam sebagai pranata pendidikan nasional. Lembaga-lembaga pendidikan Islam kini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang serta meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan pendidikan nasional. Di dalam undang-undang itu setiap kali disebutkan sekolahnya. Misalkan pada jenjang sekolah dasar itu dikaitkan dengan Madrasah Ibtidaiyah. Untuk sekolah menengah pertama dikaitkan dengan Madrasah Sanawiyah. Dan untuk sekolah menengah dikaitkan dengan Madrasah Aliyah. Dan lembaga-lembaga pendidikan lain yang sederajat. Begitu pula dengan lembaga-lembaga pendidikan non-formal. Madrasah yang merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam memiliki kiprah panjang dalam dunia pendidikan Indonesia. Pendidikan madrasah merupakan bagian dari pendidikan nasional yang memiliki kontribusi tidak kecil dalam pembangunan pendidikan nasional atau kebijakan pendidikan nasional. Madrasah telah memberikan sumbangan yang sangat signifikal dalam proses pencerdasan masyarakat dan bangsa, khususnya dalam konteks perluasan akses dan pemerataan pendidikan. Dan Madrasah Ibtidaiyah ditempuh dalam waktu 6 tahun, sama halnya seperti SD, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk lulusan Madrasah Ibtidaiyah bisa melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Sanawiyah atau sekolah menengah pertama. Dan kurikulum Madrasah Ibtidaiyah sama dengan kurikulum sekolah dasar. Materi yang diajarkan meliputi ilmu pengetahuan umum, agama, dan bahasa. Hanya saja pada MI terdapat porsi lebih banyak mengenai pendidikan agama Islam. Nah, seperti adanya tambahan dalam pelajaran-pelajarannya, yaitu Al-Quran dan Hadis, Akidah dan Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Selain daripada itu, penilaian merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan. Perubahan kurikulum mempengaruhi penilaian atau paradigma penilaian. Oleh karena itu, guru diharapkan memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai, baik secara konseptual maupun praktis di bidang penilaian. Pembelajaran untuk menentukan apakah manajemen kompetensi sebagai tujuan pembelajaran telah berhasil dikelola siswa atau sebaliknya. Nah, penilaian merupakan bagian penting seperti yang saya sebutkan tadi. Dengan bantuan penilaian, guru sebagai pengajar kegiatan pembelajaran dapat mengetahui kemampuan siswa, ketepatan metode pengajaran yang digunakan,
dan keberhasilan siswa dalam pencapaian kompetensi yang diberikan. Berdasarkan hasil penilaian, guru dapat mengambil keputusan yang tepat untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan secara terencana dan sistematis, agar keputusan yang diambil guru tidak salah, karena tidak adanya persiapan dan perencanaan pada saat melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, dalam hal ini, Emulyasa menegaskan bahwa penilaian yang baik diberikan hanya jika didasarkan pada rencana yang baik. Untuk memperoleh informasi yang akurat, evaluasi harus dilakukan secara sistematis sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi. Nah, prinsip penilaian yang penting adalah valid, praktis, akurat, dan dilaksanakan sesuai prosedur. Evaluasi pekerjaan mempunyai prosedur tersendiri. Prosedur evaluasi memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai sistematika pekerjaan penilaian secara umum. Jika kita sudah mempunyai pemahaman sistematis mengenai kerangka evaluasi, maka akan lebih mudah bagi kita untuk membangun sistem evaluasi yang diperhitungkan. Saat ini, guru pendidikan agama Islam harus mewaspadai perubahan kurikulum dan permasalahan lain yang timbul dalam persiapan proses pembelajaran agar pelaksanaan evaluasi pembelajaran tidak terabaikan atau terbengkalai. Hal ini kita lihat pada guru PAI yang menghilangkan soal-soal dari buku teks pada saat penilaian akhir tanpa mengikuti prosedur pembuatan soal, tanpa meninggalkan poin penilaian, dan lain-lain. Dalam penilaian non-eksperimental, sering sekali guru PAI mengabaikan persiapan sebelum melakukan penilaian. Salah satu contohnya adalah penilaian bacaan Al-Quran. Guru tidak menyiapkan checklist atau skala penilaian, dan masih banyak lagi yang harus perlu diperhatikan sebagai guru PAI. Mungkin untuk latar belakang masalah dicukupkan seperti itu. Nah, untuk poin kedua yaitu rumusan masalah. Nah, sebelum kita membuat jurnal atau sebelum kita turun ke lapangan, maka kita itu harus mempunyai rumusan masalah terlebih dahulu. Hal ini bisa dikatakan penting untuk pembuatan jurnal dan penelitian. Nah, untuk itu kami dari kelompok MI ada 3 rumusan masalah. Nah, yang pertama itu bagaimana implementasi kurikulum merdeka di MI Asasul Islam. Yang kedua, bagaimana mekanisme penilaian pada pelajaran di MI Asasul Islam, khususnya pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan yang terakhir, apa saja perbedaan dari kurikulum 2013 dan perbedaan kurikulum merdeka. Nah, poin ketiga yaitu tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian kami mengambil dari rumusan masalah yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu agar kami mengetahui bagaimana implementasi kurikulum merdeka di MI Asasul Islam. Yang kedua itu supaya kami tahu mekanisme penilaian pada mata pelajaran di MI Asasul Islam, khususnya pada pelajaran PAI. Dan yang terakhir itu agar kami tahu perbedaan dari kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Nah, oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk bab 1. Selanjutnya untuk bab 2 akan dijelaskan oleh Teh Sopi dan Teh Sobar. Waktu saya persilahkan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
dalam binaan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar. Apabila sekolah dasar memiliki ruang lingkup yang luas, diperuntukkan untuk seluruh siswa tingkatan dasar yang beragama baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha maupun Konghucu, sementara madrasah ibtidaiyah yang ruang lingkupnya lebih khusus karena biasanya diisi oleh siswa yang beragama Islam. Dari segi pembelajaran dan kurikulum baik SD maupun MI biasanya tidak jauh beda, hanya MI memiliki pelajaran agama tambahan yang lebih kompleks dan terperinci. Seperti apabila di SD pelajaran agama hanya satu mata pelajaran saja, yakni pendidikan agama dan budi pekerti atau pendidikan agama Islam saja, namun di MI pelajaran agama ini lebih dibuat spesifik, seperti pelajaran Al-Quran dan Hadis, akidah akhlak, pelajaran fikih, dan lainnya. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan penguatan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Adapun karakteristik kurikulum Merdeka, yang pertama pengembangan soft skill dan karakter, yang kedua fokus pada materi esensial, yang ketiga pembelajaran yang fleksibel. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terkait pada konten mata pelajaran. 3 pilihan implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri. Yang pertama, mandiri belajar. Yang kedua, mandiri berubah. Dan yang ketiga, mandiri berbagai. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya lanjut kepada materi yang selanjutnya. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap suatu masalah dan menampilkan data apa adanya, tanpa adanya proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan khusus lainnya, dengan menanyakan kepada narasumber atas masalah terkait yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu berupa wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengambil data secara langsung, dengan melakukan komunikasi secara langsung kepada responden atau informan. Hasil dari penelitian yang telah kami lakukan pada Madrasah Ibtidaiyah Asasul Islam Mande, bahwasannya implementasi kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah Asasul Islam Mande sudah berjalan sejak bulan Juli 2023. Namun, tidak dijalankan secara menyeluruh, tetapi hanya dijalankan di 4 kelas saja, yakni kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5, yang disebabkan karena adanya beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti pola pikir yang masih tradisional, sehingga sulit untuk menerima suatu perubahan. Beberapa tenaga pendidik yang kurang memahami kurikulum Merdeka sehingga sulit untuk diarahkan karena faktor usia. Fasilitas penunjang seperti buku sebagai bahan ajar tidak cukup memadai, dan anggaran yang tidak mencukupi sehingga tidak semua guru memperoleh hak untuk mengikuti pelatihan implementasi kurikulum Merdeka.
Mekanisme penilaian mata pelajaran di MI Asasul Islam khususnya pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Di tingkat madrasah ibtidaiyah, pada kurikulum merdeka ada yang dinamakan dengan profil pelajar rahmatan lil alamin, yang artinya ialah pelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, serta beragama secara moderat. Di MI Asasul Islam sendiri, profil pelajar rahmatan lil alamin ini belum maksimal dari segi penerapan, karena seperti yang sudah dipaparkan bahwa MI ini bukanlah salah satu sekolah penggerak di Cianjur. Dan kurikulum merdeka sendiri baru diberlakukan pada pertengahan tahun 2023, yang artinya masih dalam proses peralihan dan adaptasi, baik itu tenaga pengajar maupun peserta didik. Berbagai macam upaya, juga pelatihan bagi tenaga pendidik mengenai kurikulum merdeka ini sudah dijalankan. Proses peralihan mungkin tidaklah mudah, namun guna program tersebut dapat terrealisasi dengan baik, semua program tersebut harus dilaksanakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka dalam administrasi dan penilaian akhir semester. Perbedaan pertama, dalam kurikulum 2013, adanya ulangan harian setiap pelajaran untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik. Sementara dalam kurikulum merdeka, tidak adanya ulangan harian setiap pembelajaran. Poin kedua, dalam kurikulum 2013, dalam segi administrasi adanya kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Sementara dalam kurikulum merdeka, KI dan KD-nya berubah atau istilahnya menjadi berubah, yaitu menjadi capaian pembelajaran atau CP kurikulum merdeka. Poin ketiga, dalam kurikulum 2013, poin ketiga, dalam Kurtilas atau kurikulum 2013, dalam penyajian laporan akhir semester terdapat berbagai macam penilaian seperti sikap spiritual, sosial, keterampilan, dan lain-lain. Sementara sementara dalam kurikulum merdeka penilaian hanya ada dua macam, yaitu penilaian sumatif dan penilaian formatif akhir. Nah, perbedaan yang keempat yaitu dalam kurikulum 2013 menerapkan penilaian berdasarkan 4 kompetensi inti atau KI, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara dalam kurikulum merdeka hanya menerapkan 3 fase penelitian. Sementara dalam kurikulum merdeka menerapkan penilaian berdasarkan fase, yaitu ada fase A, fase B, dan C. Nah, di mana fase A itu umumnya setara dengan kelas 1 dan kelas 2 SD atau MI. Nah, untuk fase B umumnya setara dengan kelas 3 dan kelas 4 SD atau MI. Fase C umumnya setara dengan kelas 5 dan kelas 6 SD atau MI. Perbedaan selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu perbedaannya dalam Kurtilas menerapkan penilaian per semester sehingga siswa mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran, sedangkan dalam kurikulum merdeka tidak mewajibkan bahasa Inggris sebagai salah satu mata pelajaran karena didasarkan pada kemampuan sekolah. Nah, dalam kurikulum merdeka juga menggabungkan mata pelajaran IPA dan IPS menjadi IPAS yang dimulai pada tingkatan B atau kelas 3. Yang selanjutnya yaitu poin ke-6, dalam Kurtilas penilaian formatif dan sumatif
oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemampuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Sementara dalam kurikulum Merdeka, penguatan pada asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik tersebut. Poin terakhir dari perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yaitu dalam kurikulum 2013 menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran, sementara pada Kurmer menguatkan pelaksanaan penilaian autentik terutama dalam proyek penguatan profil Pancasila, dan di MI juga ada yang namanya profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, itu yang membedakan antara SD dengan MI. Kalau di SD itu terdapat penguatannya hanya satu, yaitu profil pelajar Pancasila, sedangkan di MI itu ada P2RA atau profil pelajar rahmatan lil alamin. Mungkin sekian untuk perbedaannya. Nah, untuk poin-poin mengenai perbedaan penilaian akhir semester pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka mungkin cukup sekian, dan kami mendapatkan hasil perbedaan tersebut dari wawancara kepada narasumber yang bersangkutan, yaitu Ketua Madrasah Ibtidaiyah MI Asasul Islam, bahwasannya menurut narasumber dalam segi penilaian dirasakan jauh lebih mudah dalam menggunakan kurikulum Merdeka atau pengimplementasian kurikulum Merdeka dibandingkan dengan kurikulum 2013. Karena sifatnya yang lebih ringan dan menyenangkan sehingga sesuai dengan penilaian formatif, di mana penilaian formatif ini memberikan tugas berupa proyek kepada siswa, baik secara individu maupun kelompok. Nah, setelah tugas selesai, guru memberikan tanggapan dan saran untuk perbaikan. Sedangkan untuk penilaian sumatif itu bisa dilakukan dengan melakukan kuis atau ujian harian untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang sudah disampaikan, sehingga lebih kepada pengembangan karakter gitu. Terlepas dari itu, guru sebagai tenaga pengajar pun harus melakukan observasi karakter masing-masing dari setiap murid secara teoris. Mungkin secara teori sulit, namun ketika terus berinteraksi setiap hari, maka dalam hal ini seharusnya guru lebih memahami karakter murid masing-masing. Mungkin cukup sekian dalam pembahasan perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum tahun 2013. Saya ucapkan terima kasih. Pemaparan dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. A few moments later.